Shalom saudara. Happy Sunday, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita telah disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita memasuki perenungan katekismus week yang ke-30. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawaban dan ayat Alkitabnya. Jika orang percaya dipandang Tuhan sebagai orang kudus, apakah masih mungkin orang percaya berbuat dosa, saudara? Ya, meskipun semua orang percaya telah diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari kuasa dosa, namun orang percaya masih bisa berbuat dosa. Kita akan baca dari Roma 7 ayat 22 sampai 25. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Saudara, kita tahu bahwa setiap orang yang memiliki iman dan percaya kepada karya keselamatan Kristus bisa disebut sebagai orang-orang yang kudus. Dan oleh sebab itu, kita dipanggil untuk menghidupi hidup kita yang baru sebagai orang yang kudus di hadapan Allah. Tapi kita perlu mengakui, selama kita masih hidup di dalam dunia, kita masih akan terus bergumul dengan dosa. Kita masih bisa jatuh dalam kemarahan, rasa iri kepada sesama. Bahkan kita masih bergumul dengan segala berhala yang ada dalam hati kita. Atau mungkin kita juga bisa jadi masih terikat dengan kecanduan, seperti pornografi, alkohol, korupsi, atau hal yang lainnya. Di sisi lain kita sering berpikir bahwa yang disebut dengan dosa adalah segala perbuatan jahat yang besar, seperti merampok, membunuh. Tapi sebenarnya ketika kita berbicara tentang dosa, itu berhubungan dengan hati kita. Ketika kita memiliki niat yang jahat, itu adalah dosa. Ketika kita gagal mengasihi sesama kita, itu juga dosa, saudara. Bahkan ketika hati kita menjauh dari kebenaran Allah, itu pun juga dosa. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang 9 ayat ketiga, hati manusia penuh dengan kejahatan. Tapi saudara, pergumulan kita dengan dosa tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita terus hidup di dalam dosa. Justru disinilah kita semakin sadar betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Kita perlu datang kepada Allah dengan pertobatan yang jujur dan juga hati yang hancur. Dan kebenaran Allah bahwa Ia akan terus menopang dan juga memampukan kita, itu memberikan kita sebuah pengharapan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, menguatkan kita untuk terus hidup benar di hadapan Allah dan di tengah dunia yang cemar ini. Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan juga hukum maut. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, bukan juga karena kita rajin ke gereja, atau karena kita merasa kita berhasil menahan godaan dosa. Tapi kita diselamatkan semata-mata karena karya salib Kristus yang sempurna. Dan karena itu saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak perlu merasa putus asa. Kita bisa lagi datang kepada Yesus, kita bisa bertobat dan kembali dikuatkan oleh karena anugerah-Nya. Dan kesadaran ini yang seharusnya membuat kita memiliki kerendahan hati dan juga belas kasihan terhadap sesama kita yang mungkin juga masih bergumul dengan dosa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan dosa-dosa tersembunyi yang ada dalam hati kita.
atau dengan keinginan daging yang kita tahu itu membuat kita jauh dari Allah. Mari kita datang kepadanya, memohon anugerah dan juga kekuatan untuk terus hidup dalam kekudusan yang telah Kristus karuniakan kepada kita. Dan kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita benar-benar hidup sebagai orang kudus yang diselamatkan oleh anugerah, atau justru menyalahgunakan kasih karunia untuk membenarkan atau bahkan meremehkan dosa dengan berpikir bahwa diri kita tidak seburuk itu? Silakan masuk ke dalam doa pertobatan secara pribadi. Bapa, ampunilah kami dengan segala keberdosaan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk melawan keinginan dosa. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang sempurna bagi kami di kayu salib. Biarlah iman kami terus dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami yang telah Engkau berikan. Dan inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.